dalam kehidupan berkeluarga, kemudian selalu terkadang cekcok dengan istri, dengan orang tua, dengan adik. Karena kita selalu melihat dari sudut pandang kita. Dan kita tidak pernah memahami ataupun mengerti dari sudut mereka. Jadi mereka saling memaksakan, saya memaksakan dari sudut pandang saya. Mereka memaksakan sudut pandang mereka. Itu yang akan menjadikan konflik antara kita dan mereka. Siap, kemudian jadi hari ini saya ingin sharing. Jadi di konten saya sebelumnya kan teknik membaca buku. Jadi nanti saya hari ini ingin mereview buku. Jadi buku-buku apa yang saya review itu adalah buku-buku yang pernah saya baca, ya kan? Nah, kali ini saya ingin mereview buku namanya ini. Ya, ini Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiranmu. Nah, buku ini sebelum berganti judul seperti ini, itu ada judulnya adalah Inner Peace. Inner Peace. Ya, nanti bisa lihat di sini, itu Inner Peace. Buku ini adalah karangan dari Mas Agung WB. Ya, jadi Mas Agung WB penulisnya ini, saya udah berteman dia di Instagram, tapi belum pernah bertemu dengan beliau. Jadi ini buku menjadi pegangan saya setiap hari. Jadi buku ini terdiri dari 30 bab, ya kan? Ini penulisnya bisa lihat di sini nih, Mas Agung WB. Dia salah satu coach, dia salah satu motivator ya. Dia buku-bukunya banyak banget yang dia udah buat. Dia salah satu juga hipnoterapis, juga ahli NLP ya. Seperti saya pernah lihat bahwa kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi itu dari buku. Buku merupakan jendela dunia. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dan belajar dari buku. Atau seperti yang saya pernah infokan dari konten saya sebelumnya bahwa kita bisa belajar dari coach. Tapi kalau saya kebanyakan belajar dari buku. Nah, di sini terdiri dari 30 bab. Jadi setiap satu babnya itu adalah satu pembelajaran satu hari. Jadi akan berguna selama 30 hari. Jadi penerbitnya adalah penerbit percetakan Pohon Cahaya. Bisa lihat di sini ada kemarin-kemarin ya. Pohon Cahaya ya. Nah, jadi saya akan bahas di sini bab-babnya masing-masing bab ini. Kalian bisa baca setiap harinya, jadi satu hari satu bab. Di bab pertama, di daftar isi, kita bisa lihat, seperti biasa, saya akan selalu memulai buku itu dari daftar isinya. Ya kan? Dari daftar isi ini bisa kita baca, bisa dilihat, ini satu hari satu bab. Jadi di bab pertama itu, seperti hari ini adalah mulai yang bagus untuk memulai buku ini, yaitu tanggal 1 Juni. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi di buku pertama, di bab pertama, Mas Agung WB ini memberikan judul Menyadari Ilusi. Jadi yang dimaksud ilusi perseptual itu adalah bahwa kita tidak boleh tenggelam dalam suatu masalah. Jadi kita harus menjaga jarak antara masalah dengan diri kita. Jadi di mana dengan pikiran yang jernih kita bisa memecahkan masalah. Seperti halnya lumpur, kita melihat sesuatu di air yang jernih. Jadi segala masalah akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat air itu diobok-obok, otomatis kita tidak bisa melihat masalah tersebut. Itu di bab pertama, yaitu hari pertama. Di bab kedua, jadi Mas Agung itu melihat bahwa di hari kedua adalah tidak menilai, bahwa kita mengalami segala masalah apapun jangan pernah terlibat. Jadi kita harus berpikiran positif, jangan pernah masuk ke dalam masalah tersebut. Jadi kita tidak mau menilai urusan apapun itu, kita hanya bisa melihat aja. Itu yang ada di bab kedua. Di bab ketiga, Mas Agung WB itu membahas tentang ini pasti berlalu. Jadi hal-hal sesuatu itu bahwa dalam kehidupan kita mau baik ataupun tidak baik itu pasti terlewatin. Jadi jangan takut, jangan pernah merasa bahwa itu halangan. Tapi segala sesuatu itu pasti berlalu dan setiap hari akan ada hari yang baik. Yang satu poin lagi di hari ketiga itu bahwa di setiap babnya Mas Agung WB itu selalu ada latihannya. Ya, ini latihan hari kedua. Dia memberikan informasi, oh kalau hari pertama ini latihannya seperti ini. Dan setiap bab dia akan selalu memberikan latihan-latihan. Jadi buku ini sangat merekomendasikan, teman-teman. Saya sangat rekomendasikan untuk kalian untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Tadi di bab ketiga, kita sekarang bahas di bab keempat. Nah, jadi di
4 ini dia membahas dalam kehidupan kita itu ada 3 hal penting. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa kita langsung melihat di latihannya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus bisa bertanya. Ya toh, dimanapun, kapanpun, kalian bertanya 3 hal. Yaitu, inikah yang aku butuhkan? Yang kedua adalah, apakah ini sudah mengantarku kepada tujuanku? Yang ketiga adalah, apakah lingkungan menungguku untuk tujuanku? Jadi setiap bab Mas Agung WB ini mengajarkan bagaimana kita menyelami kehidupan kita. Di bab 4, di bab kelima ada jujur pada diri sendiri. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada hari ke-6, ya kan? Hari ke-6 itu adalah pelangi hidup, bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada pelangi, di mana selalu ada masalah, selalu ada kebahagiaan. Jadi inilah pelangi hidup dan kita harus mendalami kehidupan kita. Kita lanjut terus ini hari ke-6, hari ke-7. Di sini juga ada hari ke-7 itu damai dengan masa lalu. Dan setiap kali saya membaca buku, itu selalu saya kasih note. Bisa dilihat ini ya, saya ada note-nya. Ini catatan-catatan saya, tanggal dan bulannya. Ini untuk mempermudah saya untuk mengingat kembali apa sih yang pernah saya rasakan dalam kehidupan saya itu menyatu dalam buku ini. Tapi yang menarik juga di sini, ini juga ada cerita-cerita. Ya, cerita-cerita tentang Sang Raja Burung. Juga ada cerita-cerita banyak tentang Nabi Qadir. Jadi buku ini mengajarkan juga selain quote-quote yang bagus, mengajarkan juga bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara kita berdoa dengan Tuhan. Tidak hanya berdoa aja, tapi kita harus menyelamin. Sampai hari-hari, setiap harinya kalian bisa baca buku ini dengan baik. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan grounding, bagaimana kita bersyukur. Jadi buku ini sangat menginspirasi saya dalam melakukan kegiatan saya sehari-hari. Bahwa dalam kegiatan sehari-hari itu kita selalu harus mencari kejernihan. Dan buku ini kalau saya baca juga ada pelatihannya, tapi saya belum mengikuti pelatihannya. Jadi gimana kita menemukan inner peace, ya, kedalaman hati. Jadi sebagai contoh di buku ini juga dijelaskan bahwa kalau kita berdoa, itu tidak hanya berdoa saja, tapi kita harus benar-benar mencapai sesuatu yang trans. Trans itu dalam arti kita ikhlas. Itu yang dicari dalam suatu kebahagiaan hidup. Kita bisa lihat lagi. Hari ke-24 itu terkait makna di balik peristiwa dan selanjutnya. Jadi dalam rekapan-rekapan saya ini, kenapa saya ingin membahas review buku ini? Ya karena di setiap review-review itu akan saya berusaha dalam membuat konten ini untuk membaca ulang, teman-teman. Ya dengan membaca ulang seperti halnya saya jelaskan sebelumnya, bahwa dengan membaca ulang itu akan merasuk dalam pikiran kita. Sampai terakhir ini banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan dari pengalaman Mas Agung WB. Ya kan? Sampai hari ke-30. Kita lihat ini hari ke-30, yaitu merayakan kehidupan. Setelah kita menjalani training selama 30 hari, kita mendapatkan apa yang dinamakan inner peace. Jadi buku ini selalu saya ulang setiap hari selama 30 hari. Selain itu, dalam buku ini yang paling menarik adalah salah satunya yang saya pernah lihat ini di sini. Ini bisa lihat ya. Saya akan baca yang di sini. Di sini adalah yang dalam ulasan saya kemarin adalah hal yang sangat penting. Kita bisa lihat di sini. Kenapa saya hal yang penting? Saya akan bacakan, yaitu di sini. Di sini nih. Di sini ada quote yang saya paling suka adalah kita dapat menjadi jernih ketika kita melepaskan segala sudut pandang yang kita pakai untuk melihat sesuatu. Jadi seperti ini. Jadi kalau dalam kehidupan berkeluarga, kemudian selalu terkadang cekcok dengan istri, dengan orang tua, dengan adik. Kenapa? Karena kita selalu melihat dari sudut pandang kita. Dan kita tidak pernah memahami ataupun mengerti dari sudut mereka. Jadi mereka saling memaksakan, saya memaksakan dari sudut pandang saya. Mereka memaksakan sudut pandang mereka. Itu yang akan menjadikan konflik antara kita dan mereka. Jadi kita dari hal ini kita harus melihat, tidak menilai. Kita tidak menilai pendapat kita dan tidak menilai pendapat mereka. Tapi kita melihat titik temu adalah solusinya. Itu yang saya pelajarin. Itu yang mengapa sering terjadi konflik suami istri. Karena kita memaksakan kehendak kita. Mereka juga memaksakan kehendak mereka.
Ini yang saya lihat pentingnya dari buku ini. Yang kedua, di sini kita melihat adalah nomor 6 yang tadi saya sebutkan ya. Hari ke-6 itu adalah pelangi hidup. Jadi di sini yang saya mengenal saya adalah cerita seperti ini. Suatu kali saya berjalan-jalan di sebuah duty free shop di Dubai. Saya melihat jam tangan yang bagus dengan harga murah. Timbullah keinginan saya untuk membeli jam tangan karena alasan bagus dan murah. Pikiran saya mulai berargumentasi tentang hal-hal yang membenarkan saya untuk membeli jam tersebut. Saya kemudian melihat jam tangan yang saya pakai, jam tangan saya masih bagus dan masih berfungsi dengan baik. Saat itu saya sadar bahwa saya sudah dikuasai oleh keinginan. Padahal saya belum butuh jam tangan. Nah, jadi di sini ini terkadang keinginan kita itu untuk show, untuk bergaya itu menutup kebutuhan. Makanya kalau kita contoh kita nggak punya uang. Terkadang kita melihat teman kita udah pakai iPhone 11 ataupun pakai barang-barang mahal. Kita berusaha untuk menyaingi mereka dengan membeli barang-barang tersebut. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk membeli barang itu. Itu yang dinamakan keinginan. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memang masih punya jam yang bagus, kalau Anda belum mampu membeli, jangan beli lagi. Kecuali kalian memang mampu untuk membelinya. Itu yang dinamakan keinginan. Ada lagi bab selanjutnya, yang paling penting yang saya baca di sini adalah tentang di bab hari ke-19, yaitu memaknai kembali doa. Ya, ini sangat penting kenapa? Nih saya kutip. Kedamaian dan kejernihan, begitulah pentingkah untuk kehidupan. Dalam kondisi damai dan jernih, Anda akan dapat mengalir bersama aliran semesta. Yang dimaksud adalah law of attraction yang kita akan bahas selanjutnya di konten YouTube saya. Dan langkah Anda akan menjadi langkah semesta. Dalam kondisi ini tidak dapat diselesaikan, tidak ada yang tidak mungkin. Yaitu yang mengutip namanya law of attraction. Bahwa kita berbuat baik, pasti kita sejajar, searah dengan alam semesta. Sehingga apapun yang kita inginkan itu sesuai dengan alam semesta. Itu biasa dipakai oleh ahli-ahli Feng Shui untuk menyelaraskan energi kita dengan energi semesta. Begitu juga ada lagi kata-kata yang paling di sini yang saya kutip adalah, namun bila Anda dalam keadaan damai dan jernih, Anda dapat melihat segala macam kesempatan yang hadir menghampiri Anda sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan Anda yang itu dinamakan sebagai intuisi, teman-teman. Jadi dengan adanya kita selaras dengan alam semesta, intuisi kita tumbuh, itu yang membuat kita kadang melihat masalah itu sangat gampang sekali. Ya, kita lihat lagi selanjutnya yang paling penting di sini adalah, nah tadi ini kenapa saya selalu ngomong bahwa teknik membaca saya itu bagus dan efisien karena kita bisa mengulang-ulang mana hal yang penting, mana hal yang sangat penting. Di sini hari ke-22 adalah kekuatan tertinggi. Ini saya lihat. Di sini ada satu kutipan yang saya suka. Tidak ada satu mantra pun, tidak ada satu kekuatan dari luar, tidak ada satu bantuan dari luar diri sendiri yang dapat mengantar Anda masuk ke dalam inner peace. Kecuali satu langkah, yaitu Anda mengikis habis ego Anda. Yang tadi yang saya pernah jelaskan, keinginan kita, ego kita, kadang-kadang kita egonya ingin menguasai sesuatu. Kita egonya adalah melihat kekayaan itu nomor satu. Kita ego untuk mempercayai diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Terkadang kita berbagi, itu tidak harus berbagi dengan uang. Bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Itu yang saya bilang kita harus mengikis ego kita untuk bisa membantu orang lain. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Ini adalah yang paling penting juga. Ini adalah di bab teknik. Yaitu di sini lihat teknik. Ini teknik nanti mungkin bisa dipelajarin. Ini teknik-teknik gimana kita menyelaraskan. Kalau di yoga itu ada namanya aum, ya, seperti itu. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca. Kemudian bisa kontak dengan Mas Agung WB sendiri. Atau bisa menemukan di Gramedia. Karena buku ini terakhir sangat sulit dicarikan di Gramedia karena bestseller. Jadi ini untuk memperkuat batin kita. Untuk menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Dengan review buku ini, semoga bermanfaat dan Anda bisa meningkatkan kualitas hidup Anda, meningkatkan mental Anda dan mindset Anda untuk menjadi manusia yang berkualitas. Sekiranya teman-teman, karena ini review buku saya pertama, kalau Anda punya buku-buku yang patut saya baca ataupun saya review untuk kita saling sharing, oh ini bukunya bagus, kemarin
saudara ipar saya itu juga menginformasikan buku yang dibuat oleh Ajahn Brahm. Namanya Cacing. Ada Cacing. Itu saya belum baca, tapi dia merekomendasikan ke saya untuk membaca. Jadi kalau kamu mempunyai buku yang bagus dan saya belum baca, silakan tulis di komen saya. Nah, kita saling sharing buku apa aja yang bermanfaat untuk kita baca, dan kita menyisihkan waktu untuk membacanya. Sekiranya ini bermanfaat, terima kasih udah menonton YouTube saya. Mari kita nanti tunggu review-review buku saya selanjutnya. Salam Bengis.